Habibina ibni Abdillah amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bisa berjumpa kembali ya ibu-ibu ya. Setelah kemarin Januari kita gak ketemu, kemudian Desember liburan akhir tahun, jadi 2 bulan ya gak ketemu ya. Ya Masya Allah. Tapi ibu-ibunya saya lihat masih semangat terus gitu ya, luar biasa Masya Allah. Salawat besertakan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna, Habibuna Khatamul Anbiya'il Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir kelak insyaallah. Ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya Allahu Akbar. Itu yang bikin semangat gitu ya Bu ya. Ya Alhamdulillah, kemarin juga sebetulnya harusnya saya ngisi Januari minggu ketiga ya. Tapi memang qadarullah semuanya lagi pada sakit gitu ya, anak-anak, saya juga gitu kebetulan. Dan anak yang pertama itu sampai dirawat gitu kan di rumah sakit. Ternyata memang ini Bu, sekarang lagi di anak-anak itu kalau menurut dokter anak, dokter Apin itu ya, ini memang sekarang yang lagi banyak itu penyakitnya virusnya campak Bu. Jadi campak itu 6 bulan terakhir katanya gitu ya. Itu banyak bolak-balik ke rumah sakit itu anak-anak. Sampai ada yang meninggal, sampai masuk ICU NICU ya, ICU anak, sampai pakai ventilator. Karena memang yang saya temukan di anak saya itu Bu, jadi campaknya kan bisa keluar ya, gatelnya ya. Nah itu bintiknya nggak gatel dan cuma di sekitar muka sama badan udah. Tapi batuknya itu yang luar biasa berat. Makanya saturasinya sampai turun pakai oksigen gitu. Sampai itu. Jadi memang campak tuh ternyata virusnya menginfeksi paru-paru ya sampai batuk. Makanya penularannya cepat, makanya diisolasi gitu. Digabungin sama ruangan yang sama-sama kena campak gitu kemarin. Dan saya juga ternyata kena gitu. Padahal kayaknya saya dulu udah pernah gitu. Cuma karena imunnya lagi drop ya. Kan anak 2 itu sakit gitu ya. Jadi ternyata ada kemungkinan tertular juga meskipun udah pernah. Kalau imun kita lagi turun gitu. Ya ditambah ini ya Bu ya, sekarang cuacanya gitu ekstrim. Apalagi Januari kemarin kan. Itu betul-betul seminggu itu nggak ada hentinya gitu hujan terus. Tapi di sini alhamdulillah nggak banjir ya Bu. Nggak ada kabar banjir ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi alhamdulillah ibu-ibu juga insya Allah semoga pada sehat, jaga kesehatan juga, karena virusnya macam-macam sekarang ya, udah bermutasi. Nah, ya pada kesempatan hari ini ibu-ibu insya Allah kita masih dengan topik fikih aulawiyat. Ini kita review atau murajaah sedikit ya ibu-ibu ya tentang fikih aulawiyat. Karena kayaknya kemarin waktu fikih aulawiyat agak sedikit ya kita ya. Mungkin kita akan review cepat ya, biar kita tahu fikih aulawiyat ini sebetulnya kita baru mulai bulan lalu ya, baru mulainya pas Desember ya. Jadi kita masih muqaddimah, masih awalan sama standar pertama. Jadi nanti ada standar-standarnya ibu-ibu ya. Jadi sebetulnya fikih aulawiyat itu apa sih? Nah, fikih aulawiyat itu fikih prioritas. Jadi kalau misalnya kita lihat di buku-buku di literatur Islam, biasanya fikih prioritas itu disandingkan dengan fikih muwazanah. Ya. Apa bedanya? Nah kalau fikih aulawiyat itu atau fikih prioritas itu melihat kita menimbang suatu urusan dari urusan yang sama-sama penting, tapi mana nih yang paling penting? Gitu. Itu namanya fikih prioritas. Jadi prioritas yang penting kita ambil yang paling penting. Gitu. Jadi ini terkait fikih yang kita lihat permasalahannya apa nih. Gitu ya. Kemudian kita timbang,
oh ternyata penting semua nih, tapi kita ambil yang lebih penting gitu. Nah, kalau fikih muwazanah hampir mirip, tapi ini bedanya adalah memilih resiko yang paling rendah gitu atau yang paling sedikit. Nih kalau misalnya kita memutuskan A, maka resikonya A, B, C, D. Nah, mana resiko yang paling sedikit gitu. Nah, itu yang kita ambil. Nah, jadi kita insya Allah akan mengkaji kalau ada pilihan-pilihan gitu ya dalam urusan kita, sebaiknya kita ambil yang mana sih? Kalau kita pengen pedomannya itu Islam gitu ya, pedomannya itu syariat gitu. Ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bahas pedoman dalam Islam sama di keseharian kita, itu sama-sama saling berkesinambungan gitu ya Bu ya, saling berkaitan gitu. Ternyata yang direkomendasikan oleh Islam yaitu yang kebaikan yang terbaik gitu ternyata dalam urusan kita gitu. Ternyata masih saling berkaitan. Nah, jadi manfaatnya apa? Kenapa sih kita harus belajar fikih prioritas? Nah, ibu-ibu ya. Dalam kehidupan nyata ya. Banyak kan kita pilihan-pilihan. Nah, salah satunya yang paling center sekarang adalah apa Bu? Berita sekarang nih. Ikutnya Indonesia ke dalam anggota Board of Peace gitu ya, yang digagas oleh Trump itu. Nah, itu kan ketika masuk member ya, ketika masuk jadi anggota itu kan harus ada uang keanggotaannya, iurannya gitu ya. Itu berapa Bu? 1 miliar US dollar, 17 triliun. Kalau kita lihat kondisi Indonesia gimana? Uang segitu tuh bisa buat apa sih gitu kalau untuk Indonesia gitu kan? Yang kita lihat sekarang itu Sumatera kebanjiran, ya kan? Belum tuntas itu masalahnya. Seandainya misalnya uang itu dipakai untuk membangun negara sendiri gitu ya, nggak masuk keanggotaan, ya maka udah selesai gitu kan? Ya kalaupun nggak selesai, tertanganilah gitu ya dengan uang segitu. Itu makanya kenapa kita harus tahu fikih prioritas. Jadi bukan cuma untuk menentukan kita sholat atau enggak, ya enggak. Tapi banyak urusan. Ya termasuk urusan-urusan kenegaraan misalnya. Makanya ada teman saya gitu kan yang bilang, yang suka share gimana sekarang kondisi Indonesia gitu ya. Ini kayaknya pemerintah harus belajar fikih prioritas ini ya. Fikih aulawiyat gitu kan sebelum menentukan. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya manfaatnya ibu-ibu ya. Itu kalau skala besarnya. Kalau skala kecilnya di urusan-urusan kita kan banyak. Misalnya kalau yang masih gadis gitu ya, menentukan mau menikah. Nah ini menikah atau enggak ya, menikah deket-deket ini atau nanti ya nikahnya. Kan kita punya pilihan-pilihan. Kemudian punya anak lagi. Ya punya anak-anaknya berapa ya gitu. Kalau satu disuruh nambah, ketika lahir 2 perempuan semua disuruh nambah laki-laki gitu ya. Udah ada laki-laki suruh nambah biar 4 2 gitu kan ya. Kemudian pendidikan. Nah, ini mau ngambil sekolah yang mana gitu kan. Banyak pilihan-pilihan. Yang kadang kita bingung, tapi ketika misalnya kita belajar mengkaji fikih aulawiyat, kita ada pedomannya. Oh gini loh yang disarankan sama Islam itu loh gitu. Itu bisa jadi landasan kita insya Allah. Nah kemudian banyak sekali gitu ya dalil-dalil yang menerangkan tentang fikih prioritas ini. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Kan ini jadi membandingkan gitu ya. Membandingkan antara prioritas sama nggak sih gitu ya, sama nggak sih orang-orang, ini ceritanya zaman jahiliyah ya ibu ya, sama nggak sih orang-orang yang dia apa ya khodim jamaah gitu ya, jamaah haji kan. Kalau dulu juga sebetulnya ada manasik haji tuh udah ada ya, tapi bukan haji yang disarankan oleh Islam sekarang gitu ya. Bukan haji yang sudah ada tuntunannya gitu. Dulu kan sejak Nabi Ibrahim itu kan sudah muter gitu kan di Ka'bah itu kan. Tapi bukan untuk menyembah Allah gitu, tapi untuk menyembah patung-patung yang ada di dalam situ.
Kemudian di Quran dikatakan, sama nggak orang yang melayani, gitu ya, orang yang melayani orang-orang yang datang dari penjuru dunia itu kemudian keliling di Ka'bah itu dengan orang yang beriman? Gitu. Ya tentu saja tidak, gitu kan. Nah itu ada pertimbangan. Kata Allah tentu saja beda. Ya orang yang beriman itu yang paling baik, gitu ya. Pahalanya yang paling ya udah jelas, gitu ya. Daripada orang-orang yang dia berkata, oh saya ini kebaikannya banyak, gitu kan, orang-orang jahiliyah dulu, karena kita membantu orang-orang memberi makan dan minum orang-orang yang keliling Ka'bah itu. Ya, padahal kan sebetulnya mereka bukannya keliling Ka'bah untuk berumrah atau haji, tapi di dalamnya ada berhala. Itu mereka nyembah itu, gitu sebetulnya. Gitu dari dulu kan udah ada Ka'bah itu. Nah kemudian di sini kan juga kita sudah kaji tentang level Islam itu apa sih levelnya yang paling tingkatannya itu ya, paling tinggi. Jadi Islam aja nggak cukup ibu-ibu. Kalau Islam itu kan Islam artinya kita berserah diri. Itu baru tahap awal. Ya. Kayak misalnya orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, itu kan baru bersyahadat. Dia kalaupun bersyahadat disebut muslim nggak? Baru disebut muslim. Tapi kan dia belum sholat, ya kan? Jadi kita yang misalnya lahir dari kecil sama yang mu'alaf, kalau dia sudah mengikrarkan syahadat dengan kita yang udah lama Islamnya, ya sama-sama disebut muslim, gitu kan? Tapi tingkatannya apa gitu? Setelah Islam nanti ada keimanannya, imannya ini seperti apa? Kemudian tingkatan ke atasnya lagi, iman yang paling tinggi itu apa sih? Hijrah, gitu ya. Kita berhijrah, hijrah dari apa? Bukan berarti hijrah pindah tempat dari Mekah ke Madinah gitu kan, atau dari Depok ke Bogor gitu kan saya. Tapi hijrah dari yang dulunya kita berbuat banyak keburukannya, maksiat, misalnya kita pindah ke banyak kebaikannya gitu, amalannya. Nah kemudian hijrah yang paling baik itu levelnya apa kan itu? Jihad. Nah ini di sini jihad. Nah jihad itu kan banyak ya. Jihad menahan hawa nafsu, ada jihad yang memang di dalam peperangan gitu ya. Ada jihad, seorang ibu itu kan jihad yang membesarkan anaknya gitu kan. Jihad itu bisa juga dengan melahirkan, itu juga jihad kan gitu. Nah jihad yang paling tinggi adalah di sini dikatakan syahadah atau syahid. Gitu. Syahid membela agama Allah. Nah jadi sebetulnya fikih aulawiyat itu fikih yang baru ibu-ibu, fikih kontemporer ya. Sebetulnya dari dulu ada kaidahnya gitu, ada tuntunannya, tapi enggak dijadikan satu ilmu spesifik gitu kan. Namanya fikih aulawiyat, kan kita taunya fikih nikah gitu kan ya. Ada fikih sunnah gitu kan ya. Fikih sholat misalnya berkaitan sama sholat. Nah ini ada fikih prioritas atau aulawiyat ini. Nah ini ada kaidahnya, jadi dirumuskan oleh ulama-ulama kontemporer, ulama masa kini. Yang kalau kita dulu lihat misalnya literatur atau buku-bukunya yang nggak ada, fikih aulawiyat itu nggak ada. Kalau kita baca di fikih sunnah nggak ada, misalnya fikih aulawiyat itu nggak ada di bagian bab manapun gitu kan. Karena ini memang fikih kontemporer, ya salah satu cabang fikih kontemporer. Nah tapi di sini ada kaidahnya, ya beberapa kaidahnya di sini. Taqdimul maslahah al-mustaqbaliyah al-qawiyah alal maslahah al-aniyah ad-dhaifah. Jadi mendahulukan maslahah jangka panjang yang kuat daripada maslahah saat ini tapi lemah gitu. Nah ini juga taqdimul maslahah al-jauhariyah alal maslahah asyakliyah. Mendahulukan maslahat yang substansi daripada yang formalitas gitu. Ini juga ad-dararu la yuzalu bidararin mithlihi au akbaru minhu. Ini muwazanah ya. Fikih muwazanah. Jadi kalau misalnya kita ada urusan yang resiko sama-sama beresiko gitu kan, kalau nggak bisa dihindari nih, sama-sama beresiko, ya kita pilih yang mana, yang resikonya lebih rendah, gitu kan. Jadi secara umumnya begitu, fikih prioritas dan fikih muwazanah. Nah, kemudian kita kemarin sudah masuk ke standar yang pertama. Jadi fikih aulawiyat ini ibu-ibu banyak standarnya. Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Untuk pedoman kita nih ada standar-standarnya. Kalau kita dihadapkan dengan kualitas atau kuantitas, ini standar pertama. Kita pilih yang mana? Banyak anak atau anaknya dikit tapi berkualitas misalnya gitu ya.
Kan sebetulnya Rasulullah itu suka, cinta gitu ya, ketika umatnya berlomba-lomba, ketika umatnya itu banyak. Rasulullah tuh bangga. Ya rahmatullah. Syafaqillah Bu. Nah, jadi Rasulullah itu berbangga-bangga dengan umat Islam yang banyak. Tapi, nah, umat Islam yang seperti apa gitu ya? Berbangga-bangga ketika umat Islamnya banyak, tapi memang kita mencontoh keteladanannya Rasulullah gitu kan. Nah, itu yang Rasulullah suka. Tapi ketika umatnya banyak seperti buih di lautan, itu kan yang harus kita hindari. Nanti ada juga gitu hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, jadi ini standar pertama, kalau kita ada pilihan kualitas atau kuantitas, maka kita pilih kualitas. Itu ya secara umum. Nah, karena banyak sekali, gitu ya, banyak sekali yang dalil-dalil yang menyebutkan tentang kualitas ini dibandingkan kuantitas. Ya. Nah, kayak misalnya hafalan Quran. Nah, kan biasanya anak-anak yang kita punya anak-anak di sekolahnya ada program tahfiz. Nah, biasanya kan kalau lebaran nih, bentar lagi Ramadan lebaran ya, biasanya kumpul saudara, anaknya udah berapa juz ini gitu ya, ditanya ya. Kuantitasnya biasanya kita yang ditanya di masyarakat itu. Tapi kita lupa bahwa menghafal Quran itu harus juga dibarengi dengan murojaah, itqonnya itu. Yang betul-betul itqon gitu. Itqon itu artinya mutkin ya, itqon itu mutkin ya. Yang artinya memang menjaga gitu hafalannya itu. Jadi kan ada orang yang hafalnya sedikit tapi wah luar biasa melekat, tahu tafsirannya misalnya. Tahu juga di mana letaknya, misalnya kayak Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat bukan lagi mungkin kuantitas atau kualitas ya. Kuantitas iya, kualitas iya. Kan idealnya gitu. Sebetulnya idealnya adalah kuantitas dibarengi dengan kualitas. Tapi ketika itu jadi pilihan, nggak bisa kita harus milih apa yang dipilih. Ya berarti kualitas dulu sebelum kuantitas. Nah, Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa walaupun jumlahnya sedikit, setiap produk, amal dan karya yang berkualitas lebih utama dan lebih diprioritaskan daripada sekedar amal yang jumlahnya besar. Ya, sama, amal juga seperti itu. Ya. Nah, banyak sekali dalilnya. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Berarti sedikit kan orang yang mengerti, kualitas kan? Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Banyak orang yang gak beriman, berarti yang berimannya tuh sedikit. Tapi berkualitas kan itu. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan gak bersyukur. Padahal yang sedikitnya yang berkualitas yang bersyukur. Dan banyak lagi. Nah ini, salah satu kisahnya gitu ya, Rasulullah ketika sedang mengkaji, berdiskusi gitu ya bersama para sahabat. Rasulullah bersabda akan datang suatu masa ketika musuh-musuh bersatu, berlomba-lomba untuk memerangi kalian, memerangi umat Islam. Sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Nah, itu Rasulullah udah sabdakan dari dulu gitu ya Ibu ya. Jadi gak heran kalau misalnya dulu Islam itu difitnahnya sebagai teroris ya, 2011 itu ya. Ketika gedung WTC itu dibom itu, wah itu udah Islam ini harus dirombak abis gitu kan, harus masuk pokoknya demokrasi di semua lini kehidupan. Padahal Islam itu nggak ada yang memisahkan antara negara gitu kan dengan agama, itu enggak. Agama itu memang mencakup seluruh aspek kehidupan. Itu tapi karena itu udah kita pelan-pelan itu kan pelan-pelan disebarkan, oh Islam itu pokoknya kalau jenggotan itu udah teroris, kalau cingkrang itu teroris, sudah jelas. Ya sampai segitunya kan dulu ya. Nah tapi karena sekarang gitu ya sekarang kan udah mulai umat Islam tuh udah mulai berusaha untuk beradaptasi gitu kan. Makanya dulu beda, orang-orang yang pakai jilbab dulu sama sekarang itu beda ya Ibu ya. Kalau dulu pakai jilbab tuh bener-bener pakai jilbab yang dia istiqomah gitu. Nah kalau sekarang jilbab itu sebagai
style, mengikuti zamannya. Oh, biar Islam itu enggak dicap teroris, udah kita pakai stylenya, misalnya kerudungnya dari Dian Pelangi kan gitu kan, misalnya ya Elzata gitu kan, yang macem-macem lah pokoknya. Stylenya juga macem-macem ya, ada style apa Bu? Kalau dulu kan biasanya dilipat-lipat gitu ya di atas gitu ya, macem-macem ya. Tiap generasi tuh beda-beda gitu ya. Tiap generasi beda. Kalau awal-awal ya, kalau awal-awal gitu ya, mungkin ibu-ibu ngalamin zamannya Soeharto dulu gitu ya. Itu kan susah banget ya pakai kerudung itu di sekolah misalnya ya, pas di kampus. Itu kan kerudungnya masih ya udah biasa, pakai kerudung lengannya pendek gitu ya. Ya kan? Pernah nggak ibu-ibu? Pakai kerudung lengannya pendek gitu. Ini saya dulu pernah deh, tapi SD. Gitu ya. Susah sekali gitu. Tapi sekarang Islam itu berusaha untuk akhirnya beradaptasi dengan dunia yang modern ini. Satu sisi ada baiknya, tapi satu sisi kita kehilangan apa ya? Kehilangan ciri khas gitu ya. Ya ini sebenarnya orang yang pakai kerudung ini bagaimana kan, kalau dulu oh bisa, oh masya Allah gitu orang pakai kerudung gitu ya. Nah kalau sekarang beda, macam-macam gitu kan, macam-macam. Nah kemudian salah seorang sahabat bertanya, kenapa gitu kan? Apakah karena saat itu jumlah kami sedikit? Gitu kan. Ternyata Rasulullah bilang enggak. Ya. Justru saat itu kalian bagaikan buih di lautan. Saking banyaknya gitu kan, saking banyaknya. Allah akan membuang rasa takut mereka terhadap kalian dan akan memasukkan wahan dalam hati kalian. Nah, penyakitnya ini apa? Kenapa gitu kok bisa sampai kita bisa difitnah, kita bisa sampai dijatuhkan gitu kan umat Islam ini. Karena ada satu itu yang namanya wahan. Apa sih wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati gitu kan. Kan kita kalau kematian tuh sekarang, aduh gimana ya, kadang kita yang dipikirin, aduh kalau saya meninggal anak-anak gimana ya nasibnya gitu kan. Maka karena kita mempertanyakan itu, maka kita harus kumpulkan banyak harta untuk mewariskan ke anak. Jadinya gitu kan. Jadinya pola pikir kita, karena kita takut mati, kita khawatir dengan anak-anak kita, pada akhirnya kita ngumpulin harta sebanyak-banyaknya untuk diwariskan kan gitu. Tapi apakah dalam Islam itu nggak boleh? Itu dalam Islam boleh, tapi nggak berlebihan. Nggak di dalam otak kita itu mulu harta untuk anak gitu ya. Karena kita takut mati duluan sebelum anak misalnya. Padahal sebenarnya kalau kematian anak bisa jadi meninggal duluan gitu kan sebelum orang tuanya. Gitu ya. Tapi dalam Islam sebetulnya gimana sih? Ya dalam Islam juga sebenarnya ada hadisnya gitu ya. Ada anjurannya untuk kita tidak meninggalkan anak dengan tanpa berharta. Gitu kan. Makanya kenapa ada harta waris itu ya ibu-ibu ya. Harta wasiat ya di dalam warisan gitu ya. Harta wasiat itu maksimal 1/3. Itu kenapa? Karena tadinya ada kasus, ada kisah gitu kan. Ada seorang sahabat, ini udah sering saya sampaikan ya, seorang sahabat yang dia itu kaya raya, banyak hartanya gitu kan. Kemudian pengen menyedekahkan seluruh hartanya, menginfakkan semua di jalan Allah, jihad ya. Kemudian kata Rasulullah apa? Kamu punya anak enggak? Yang pertama kali ditanyain, kamu punya anak enggak? Iya saya punya anak, 1 anak gitu kan. Berarti tinggalkanlah hartanya, jangan dikasih semua gitu kan. Ya udah berarti setengahnya. Enggak, setengahnya tuh kata Rasulullah masih banyak. Terlalu banyak untuk diwasiatkan. Jadi berapa akhirnya setelah 1/3 itu namanya wasiat. Nah makanya kenapa ada harta waris? Harta waris itu kan udah ada angkanya ya ibu ya. Setiap anak itu udah ada angkanya, udah pasti dapatnya. Makanya wasiat itu cuma 1/3 maksimal. Karena yang lebih berhak daripada harta kita ini ya, ahli waris gitu. Jadi sebetulnya dalam Islam itu udah diatur. Tapi kita yang jangan berlebihan, ya jangan menganggap harta itu semuanya di otak kita gitu ya. Ya kita perlu seimbang antara kan dunia dengan akhirat.
Nah, kemudian ini ada contoh-contohnya ibu-ibu ya, kemarin menerapkan standar prioritas. Nah, misalnya kalau kita lihat contoh-contoh teladan ulama-ulama kita ibu-ibu. Imam Al-Ghazali hidup 53 tahun. Imam Nawawi bahkan cuma 45 tahun. Ibu-ibu itu masih usia produktif ya kalau laki-laki sekarang ya. 40-an itu. Dewasanya laki-laki gitu ya. Nah, tapi coba lihat karyanya Imam Ghazali, karyanya Imam Nawawi. Yang kita tahu salah satunya hadis Arba'in itu yang udah dipilah-pilih daripada karyanya Riyadhus Shalihin, misalnya hadis-hadis ini. Itu kan sampai ke kita. Itu kan terus. Itu kan berapa zaman ya ibu-ibu? Udah lama banget gitu zaman Imam Nawawi sampai ke kita. Tapi karyanya masih terus kita ingat gitu kan. Jadi bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa besar manfaat kita untuk orang-orang yang kita tinggalkan setelah kita meninggalkan gitu. Nah, ini memprioritaskan anak didik biologis atau ideologis. Gitu kan. Saya menghafal Quran walaupun lambat, menghafal dengan tahsin lebih baik daripada menghafal dalam waktu cepat tapi tidak ihsan. Ya. Kadang-kadang kita, kamu hafalnya berapa nak? Kok baru juz 30 terus padahal teman kamu udah juz 29. Tunggu dulu Bu, jangan cepet-cepet ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa anaknya lama tapi dia bisa bagus tahsinnya, gitu ya. Bisa mutkin gitu kan. Nah, kemudian memprioritaskan kualitas dan mutu pendidikan. Ini dari segi pendidikan. Ya, apa dulu misalnya? Siswa mengumpulkan siswa baru dulu. Kan biasanya kalau sekolahnya baru ya, pengennya banyak muridnya dimanapun itu. Ya. Berlomba-lomba marketingnya banyak gitu ya. Marketingnya luar biasa, pengen banyak murid tapi nggak memperhatikan kualitasnya. Misalnya kurikulumnya. Ya. Nah, itu sebaiknya kurikulumnya dulu, baru nanti muridnya. Nah, kemudian memprioritaskan anak-anak yang terdidik dengan cara yang baik dan optimal sehingga tumbuh menjadi anak-anak soleh-solehah dan berkarakter. Jauh lebih baik daripada jumlah anak yang banyak. Nah, ini kalau tidak ideal, ya kan idealnya banyak anak berkualitas. Tapi ketika misalnya kita belum bisa punya banyak anak, meskipun anaknya sedikit, kita mencoba untuk mendidiknya dengan pendidikan yang berkualitas gitu ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya bisa banyak anak, bisa berkualitas ya itu bagus banget. Jadi ini fikih prioritas itu ada ketika kita bertemu dengan kondisi yang tidak ideal gitu. Tapi kalau bisa ideal ya nggak usah milih gitu. Bisa banyak anak, bisa di sekolah bagus dan kita bisa mendidik anak kita, ya itu bagus. Tapi ketika kita, wah ini nggak bisa punya banyak anak, ya udah. Ya dengan anak yang sekarang misalnya kita didik dengan berkualitas. Nah ini sebetulnya hari ini kita mengkaji ini. Ilmu sebelum amal. Jadi standar kedua ibu-ibu. Ya kan standar pertamanya apa Bu? Kualitas sebelum kuantitas. Nah standar keduanya ilmu sebelum amal. Ya. Oh iya, kita ganti slide ya ini yang kemarin. Nah, ilmu sebelum amal. Udah sering ibu-ibu ya? Mungkin kayaknya ini udah sering banget ibu-ibu dengar. Tapi ya insya Allah ini mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali bahwa pedoman ilmu sebelum amal itu termasuk salah satu pedomannya fikih aulawiyat. Ya, kalau kita ketemu urusan-urusan yang amalan dulu apa ilmu dulu nih. Nah, jadi sebetulnya ibu-ibu dalam Islam sebelum kita praktek, ya sebelum kita beramal, itu hukumnya wajib kita tahu ilmunya. Kan biasanya kita kalau kita lahir, udah Islam, Muslim gitu ya Ibu ya. Mau nggak mau kita disuruh sholat sama orang tua, ya udah karena disuruh gitu kan ya. Nggak tahu ilmunya, yang penting disuruh begitu, bacaannya begitu cuma dihafal dulu waktu kecil. Karena nggak paham gitu ya. Ya karena nggak tahu ilmunya misalnya. Tapi sebetulnya dalam Islam kita tahu ilmunya dulu baru kita bisa boleh beramal gitu.
Jangan sampai amalan kita terjebak dengan ilmu yang kita sendiri nggak tahu gitu. Tapi taunya cuma kata orang. Ya kata orang begini nih. Tapi kita sendiri nggak tahu gitu ya, ilmunya. Nah di sini Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Jami'ul Bayan Ilmi wa Fadilihi karya Ibnu Abdul Bar. Jadi di sini dikatakan ya bahwa barang siapa yang beramal tanpa disertai ilmu maka amalnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Benar nggak Bu? Sering ya? Sering. Misalnya kemarin yang deket-deket ini ada malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban itu biasanya banyak tuh. Kita lihat status kan, biasanya status teman-teman kita. Malam nisfu Sya'ban, mohon maaf ya misalnya. Maaf-maafan terus untuk malamnya membaca 3 kali Yasin misalnya. Terus sholat taubat atau sholat hajat misalnya kan. Nah, itu apakah kita melaksanakan itu? Misalnya baca Yasin, kemudian sholat taubat, sholat hajat. Karena 100 orang. Nah, ibu misalnya tahu yang pertama, oh karena 100 orang. Nah, itu harus baca lagi. Sebenarnya gimana sih amalannya gitu kan? Memang ada amalannya. Dan memang malam nisfu Sya'ban itu kalau dilihat dari riwayatnya dhaif gitu ya Bu ya. Sebetulnya ya lemah, cuma memang riwayat-riwayat yang lemah ini banyak. Kemudian ketika dikumpulkan gitu ya, dia menguatkan. Jadi nanti derajatnya naik hadisnya dari dhaif ke hasan gitu ya. Dan kalaupun kita memakai riwayat-riwayat hadis yang lemah untuk perihal ibadah, kebaikan, itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu ketika kita pakai untuk yang berhubungan dengan akidah. Ya, yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan akidah, bukan ibadah. Tapi kalau ibadah, misalnya ibadah-ibadah sunnah, ya, yang kita tahu ada, kemudian diperbanyak gitu, karena fadilah, misalnya karena keutamaannya, itu boleh dipakai. Tapi kalau yang berhubungan dengan akidah, itu nggak boleh, harus hadisnya yang sahih, gitu. Itu ya Ibu ya. Jadi boleh nggak? Nggak termasuk bid'ah kalau amalan itu misalkan gini, misalnya malam nisfu Sya'ban misalnya kan. Kita dianjurkan untuk sholat taubat. Sholat taubat ada nggak sih? Ada, kan bukan bid'ah. Cuma waktunya aja yang kita khususkan di malam nisfu Sya'ban itu. Gitu. Ya, waktunya aja yang kita khususkan di malam nisfu Sya'ban karena dalam riwayat misalnya yang dhaif misalnya. Allah itu melihat hambanya langsung gitu ya. Yang ketika malam nisfu Sya'ban itu menyebarkan gitu kasih sayang Allah itu banyak gitu ya misalnya di malam nisfu Sya'ban. Jadi baca Yasin, baca Quran, termasuk misalnya Yasin, nggak mesti Yasin kan gitu, cuma ada lagi kan hadis yang mengungkapkan fadilah-fadilah, misalnya baca-baca surat pilihan seperti Yasin atau Al-Mulk gitu kan dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya kita sholat taubat ada nggak sih? Sebelumnya kan ada, cuma waktunya aja gitu yang kita pilih malam nisfu Sya'ban. Sama seperti misalnya Ramadan. Kenapa kita mengkhususkan di bulan Ramadan gitu kan? Ya karena di situ riwayatnya dikatakan bahwa malah di Ramadan itu kan dilipat gandakan gitu pahala kita. Maka kita mengkhususkan waktunya. Jadi bukan amalannya. Amalannya bukan yang baru gitu kan. Amalannya kan memang sholat taubat udah ada gitu kan. Sholat hajat memang ada gitu kan. Cuma kita waktunya aja. Kan ada waktu-waktu yang kita sholat hajat tuh ketika hati kita lagi nggak tenang gitu kan ya. Aduh sekarang saya punya hajat ini, saya pengen deh setiap malam sholat hajat. Masuknya bid'ah nggak? Rasulullah nggak pernah nyampein itu kan gitu. Rasulullah ketika ada hajat emang harus sholat hajat gitu ya. Tapi kita mengkhususkan waktunya. Karena dengan sholat itu misalnya kita merasa tenang, kita merasa tentram, kita merasa solusi itu, kita merasa ini ya Bu, tenang dan solusi itu bisa cepat didapat karena hati kita tenang gitu. Makanya kita sholat hajat misalnya. Ya, ada upaya-upaya itu. Jadi bukan karena amalnya tapi momennya aja. Gitu. Nah banyak yang merusak ibu-ibu. Ya kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, mitos kecampur sama syariah misalnya.
Amalan-amalannya tercampur sama mitos-mitos. Ini misalnya, mitosnya apa ya yang berhubungan? Gimana Bu? Apa Bu? Betul ya. Kalau misalnya ada burung, misalnya orang meninggal gitu ya, kemudian ada burung yang lewat, oh berarti ini apa tuh biasanya? Apa Bu? Tanda gitu ya, tanda-tanda ini. Tanda-tanda keluarganya akan didatengin apa gitu kan misalnya. Mata kedutan, misalnya mata kedutan itu tandanya biasanya apa kalau kedutan? Dapat rezeki ya, kita nunggu-nunggu seharian kok gak datang-datang gitu ya rezekinya gitu ya. Nah kalau mitos-mitosnya, kalau ini bukan termasuk mitos yang amalan ya. Kalau orang dulu tuh jangan berdiri di pintu gitu ya, nanti rezekinya susah gitu kan. Ya apa hubungannya rezeki sama di pintu gitu kan. Maksudnya kan kenapa kita ngomong itu, karena sebetulnya pengen ngomong kalau di pintu itu kan tempat orang lalu lalang, janganlah berdiri di pintu. Tapi susah banget ngomongnya, ya udahlah pakai ini aja nih. Oh, kamu jangan di pintu, nanti rezekinya seret gitu kan. Padahal ya takdir. Ya. Kode dan kodar itu udah ditetapkan kan, rezeki, meninggal, melahirkan, menikah dan lain sebagainya udah ditetapkan gitu. Apa hubungannya berdiri di pintu sama rezeki gitu kan. Nyapu gitu ya. Nyapunya yang bersih, kalau enggak suaminya brewokan. Apa hubungannya? Gitu ya. Nyapu enggak bersih sama suami brewok gitu kan. Gitu. Ya, kata-kata itu gitu ya. Dan anehnya ketika orang tua ngomong gitu, kita percaya gitu ya. Ini akhirnya bersih gitu ya, akhirnya nyapunya bersih. Akhirnya enggak lagi-lagi berdiri di depan pintu gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Tapi sebetulnya ya itu cuma apa ya, mitos atau apa ya kalau kita bilang ya, kata-kata mujarab gitu ya, biar nggak melakukan itu. Nah ini dalil-dalilnya banyak sekali ibu-ibu yang menyatakan tentang ilmu dulu sebelum amal. Ya, yang pertama kita lihat dari dalil Al-Qur'annya ya, di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Nah, ketahuilah Nabi Muhammad, ini seruannya kepada Nabi Muhammad khusus, tapi seruannya khusus tapi untuknya, peruntukannya gitu ya, peruntukannya untuk Rasulullah, tapi ini juga berlaku secara umum untuk umat Islam. Nah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta memohonlah ampunan atas dosamu. Jadi intinya dalil ini mau mengatakan bahwa sebelum kamu beramal dengan meminta ampunan, kamu harus tauhidnya dulu, gitu. Ya kan? Ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah itu diutus gitu kan, menjadi nabi di umur 40-nya, apakah ketika itu langsung melarang, langsung diberikan hukum-hukum fikih? Kamu nggak boleh minum khamar. Enggak. Tapi apa ibu-ibu? Kalau kita lihat sirahnya, sejarahnya. Ketika Rasulullah pertama kali diutus, yang Rasulullah sampaikan adalah akidah, ketauhidan. Jangan nyembah berhala, karena kita tuh punya Allah yang satu gitu kan. Pertama kali bukan disuruh sholat. Perintah sholat itu ada ketika di Madinah. Ketika udah dakwahnya tuh udah mau, banyak orang yang mau menerima gitu kan di Madinah. Tapi ketika di Mekah itu ketauhidan dulu, itu menyempurnakan akhlak orang-orang jahiliyah dulu ibu-ibu. Kan orang-orang jahiliyah itu di sejarahnya itu wah luar biasa gitu ya. Tidak ada akhlaknya, makanya Rasulullah diutus liutamima makarimal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlaknya kaum-kaum jahiliyah ini. Nah, makanya sebelum kita beramal, sebelum ini memohon ampunan atas dosa-dosa orang-orang mukmin. Kan sebetulnya itu sebetulnya amalan ya ibu-ibu. Kita bisa mencari ampunan itu dari mana? Ketika kita sholat, kan gitu ya. Kita sholat kan kita langsung interaksi sama Allah. Doa-doa di dalamnya, meminta ampunan di dalamnya. Tapi sebelum sholat, orang yang mu'alaf ini harus syahadat dulu gitu kan. Harus mengakui dulu bahwa ya Allah itu satu, bahwa Tuhannya itu Allah gitu. Baru nanti
sholat dan lain sebagainya. Jadi sebelum amal, ilmu dulu, ketauhidan dulu sebelum sholatnya, sebelum amalnya gitu. Jadi ilmu dulu sebelum amal. Kemudian kita ada di sini surat Fatir ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba, nah ini yang perlu di garis bawahi. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Nah, ulama apa yang disebutkan di sini, ibu-ibu, maksudnya? Ulama di sini bukan sekedar, ulama kan sebetulnya dalam bahasa Arab itu kata plural, ibu-ibu, kata jamak gitu. Ulama, ya singularnya apa? Alim. Alim itu apa artinya, Bu? Orang yang berilmu. Ulama itu orang-orang yang berilmu. Jadi tidak menutup artian makna bahwa ini cuma ulama itu berarti ulama itu ustadz-ustadz gitu ya. Orang yang basicnya itu agama, enggak menutup cuma itu gitu ya. Tapi alim atau orang yang berilmu di sini ya orang-orang yang tahu gitu ilmunya. Tahu gitu. Tapi memang orang-orang yang berilmu yang takut sama Allah biasanya orang-orang yang tadinya mengkaji misalnya Islam, kan gitu ya. Kalau kita runut secara logisnya. Nah, jadi sebetulnya ilmu-ilmu yang lain, misalkan kalau sekarang, kalau zaman dulu mungkin agak susah untuk mengkategorikan itu. Tapi kan di zaman-zaman abad 19-an masuk ke modern ini gitu ya, banyak sekali orang-orang yang dia backgroundnya itu ya bukan mengkaji agama gitu ya. Misalnya backgroundnya sains, dokter. Tapi ternyata dari keilmuannya itu dia jadi tercerahkan gitu. Oh ternyata virus itu begini. Wah ternyata alam itu berubahnya seperti ini gitu ya. Wah ini nggak mungkin ada. Kecuali memang ada penciptanya gitu ya. Berarti Allah kan maha kuasa. Nah itu yang menjadikan ilmu, dia berilmu maka dia tahu keesaan Allah. Bagaimana takjubnya penciptaan Allah gitu kan. Nah dari situ dia tercerahkan. Padahal background ilmunya bukan misalnya keagamaan. Tapi ilmu dia eksak gitu kan. Sains gitu. Tapi dengan itu dia dapat, kalau kita bilang apa sih namanya ya. Ilham gitu ya. Kesadaran gitu ya. Dapat itu gitu ya. Jadi sebetulnya nggak membatasi cuma orang-orang yang misalnya ulama-ulama yang memang mengkaji ilmu agama. Tapi ilmu apapun selagi itu memang bisa mendekatkan kita pada Allah, yaitu ilmu namanya. Ulama itu alim. Sebenarnya alim kan dalam bahasa Arab itu orang yang berilmu. Nah maka di sini ilmu apapun silahkan pelajari, itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang kita ada rasa takut gitu. Ketika kita mempelajari itu, oh Masya Allah gitu ya. Kemudian kita mengagumi Allah dan merasa takut pada Allah gitu kan. Kenapa harus ada rasa takut sih ibu-ibu? Kenapa kok takut gitu? Harusnya nggak boleh takut kan, karena kayaknya kalau misalnya kita lihat takut tuh kok kayaknya negatif gitu ya. Tapi kenapa takut? Nah, takut dalam artian di sini adalah berkaitan dengan muraqabatullah. Jadi kita takutnya bukan karena takut gitu, nggak mau takut gitu, bukan. Tapi takut di sini adalah kita takut berbuat maksiat karena Allah ngawasin gitu. Kita takut nggak sesuai dengan perintah Allah ya karena kita tahu Allah itu ngeliatin, punya tentaranya gitu ya, punya malaikat-malaikat yang mengawasi gitu. Jadi bukan takut karena takut yang kayak kita melihat hewan buas terus takut gitu kan. Tapi di sini takut kalau kita berbuat dosa. Ya. Takut kalau kita nggak disayangin gitu sama Allah gitu Bu. Tuh kan. Takutnya itu. Jadi bukan takut yang melihat hewan-hewan buas, takut karena gelap gitu. Enggak. Jadi takut di sini takut yang berbeda. Nah kemudian yang kedua, di sini ada
dalil-dalil dari sunnahnya. Jadi yang kedua ini maksudnya dalil dari sunnahnya. Kalau kita tadi dalil dari Qurannya, Muhammad ayat 19 dan Fatir ayat 28. Ya, kita di sini yang kedua ini maksudnya dalil dari sunnahnya ya. Dari hadisnya. Wa minan nasi sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka Allah menjadikan paham akan agamanya. Nah, makanya tadi ya ibu-ibu, kalau misalnya kita dulu waktu kecil karena kita dilahirkannya dari rahim ibu yang Islam misalnya, kemudian kita masuk Islam, tapi kita nggak paham, pokoknya apa yang orang tua suruh, yaitu yang diyain kan gitu ya. Jadi disuruh sholat ya udah, disuruh puasa ya udah gitu kan. Sampai akhirnya kita dewasa. Nah, maka momen dewasa ini adalah momen menuntut ilmu itu ibu-ibu. Karena kita belum tahu kan ketika kecil, yaitu maafu, kita nggak tahu waktu kecil kan memang kita ketika kecil itu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Jadi memang setiap bayi itu dilahirkan fitrah. Jadi artinya ya nggak ada agamanya kan. Tapi siapa yang membuatkan dia agama? Ya ibu bapaknya. Kalau dia Yahudi jadi Yahudi, Majusi jadi Majusi, Islam jadi Muslim gitu kan. Gitu. Nah memang nggak ada kewajiban apapun. Makanya yang belum balik anak-anak itu nggak ada kewajiban seperti orang yang udah balik. Nah maka di sini orang yang udah balik punya kewajiban, punya yang namanya mukallaf gitu ya, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan yang sudah melekat di tubuhnya. Dosa pahala akan menimpa dia gitu dirinya. Nah, maka itu juga berkewajiban untuk menuntut ilmu yang dulu pas sebelum balik nggak tahu. Nah, sekarang saatnya ketika balik mencari tahu. Kenapa harus sholat gitu kan? Kenapa sholat itu kok 5 waktu? Nah, kayak kajian fikih ini kan? Kajian fikih ini kan sebetulnya kita perlu dan penting untuk mendapatkan ilmunya, bukan sekedar amalnya. Kalau kita kecil dulu amalannya dulu, belum tahu ilmunya, nah maka ketika dari balik ya sampai kita masih hidup ini, kita gali ilmunya. Sebetulnya yang kita lakukan dulu waktu masih kecil itu apa sih ilmunya? Gitu. Jadi kan ketika kecil kita masih ma'fu, nggak apa-apa, nggak tahu ilmunya, tapi ketika kita balik sampai dewasa ini harus tahu ilmunya. Nah, maka di sini dikatakan Allah menginginkan kebaikan padanya, lalu ia akan menjadikan orang itu paham akan agamanya. Ya, artinya apa? Paham akan agama itu bermodalkan apa ibu-ibu? Ya, ilmu, gitu kan? Kita harus cari tahu. Luar biasa sebetulnya ibu-ibu hari-hari sekarang ini kan kajian tuh bertebaran di mana-mana ya, luar biasa gitu ya. Kita nggak dapet di masa-masa sebelum ini seperti sekarang gitu. Ini luar biasa. Hampir di setiap musola di perumahan itu ada kajiannya. Ya ibu-ibu ya macam-macam yang isinya gitu kan. Jangankan offline-nya, online-nya aja luar biasa. Nah kayak gini kan. Kemudian dimasukin online ternyata yang nyimak banyak. Kan free gitu ya. Banyak sekali ilmu kalau sebetulnya kita mau cari tahu. Nah masalahnya adalah mau nggak kita cari tahu. Kadang-kadang kita udah males duluan gitu. Ya udahlah sholat 5 waktu ini dari dulu sampai sekarang udah dikerjain ya udah. Padahal sebetulnya ada ilmunya gitu kan. Sholat sunnah itu ada ilmunya. Ketika misalnya haid juga ada ilmunya kan di fikih ya. Ketika misalnya Ramadan puasa ada ilmunya, kapan nggak boleh puasa, kapan misalnya berhubungan suami istri itu membatalkan puasa misalnya, kapan misalnya mandi janabat itu apakah boleh misalnya, kita masih berhadas besar, kemudian tiba-tiba bangun sahurnya kesiangan, kan perlu ilmu ya, gimana nih amalan kita kan gitu. Boleh nggak nih kita puasa sedangkan kita masih berhadas ketika bangun subuh misalnya. Kan itu perlu ilmunya. Kita puasa apa enggak nih akhirnya kan gitu. Jadi ilmu dulu sebelum nanti beramal.
Jadi perlu ilmunya. Yang gitu-gitu kan detail, kan ada ilmunya sebetulnya. Nah, jadi makanya kesempatan kita untuk menuntut ilmu selagi kita masih hidup. Jangan sampai amalan yang kita kerjakan dulu sebelum balik, ya cuma amalan rutinitas doang, tapi tanpa ilmu. Gitu ibu-ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini dalam asar atau dalam hadis mauquf yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, jadi ibu-ibu sebetulnya konsep fikih prioritas standar 2 ini, ilmu sebelum amal, jauh sebelum ada di masa kontemporer ini, masa modern ini, yaitu udah ada konsepnya. Konsepnya apa? Di sini dikatakan dalam hadis sahabat ya Mu'adz radhiyallahu anhu, al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu menjadi imam sedangkan amal menjadi pengikutnya. Ya, artinya apa? Artinya ilmu itu sebagai pedomannya, gitu kan? Sebelum akhirnya amal mengikuti imamnya ini, pedoman ini, gitu. Jadi jauh sebelum ilmu fikih khusus, fikih prioritas ini ada, sahabat udah ada gitu konsepnya, gitu. Konsepnya ini dari sahabat Mu'adz. Al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Nah gitu ibu-ibu ya. Masih mau ditulis? Nah sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Penerapan standar ilmu sebelum amal ini. Kan macam-macam ya ibu-ibu kasus-kasusnya ya. Oke. Di sini ada beberapa contoh aja. Nanti mungkin selebihnya kita bisa diskusi ya ibu-ibu ya. Misalnya ada permasalahan apa misalnya di lingkungan kita atau ya di masyarakat kita misalnya. Nah. Yang pertama, misalnya memahami ilmu pernikahan sebelum menikah. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ya, dan kebanyakan kalau orang mau nikah itu yang diperhatikan bukan ilmu pernikahannya biasanya. Apanya tuh Bu? Resepsinya, kan, vendornya gitu kan. Mau di gedung mana biasanya. Tapi ilmu pernikahannya itu belum dibekalin. Nah ini PR juga ibu-ibu buat kita sebagai ibu-ibu yang punya anak-anak ya baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Jadi bekali anak-anak dewasa kita itu dengan ilmu. Jadi bukan cuma dengan bekal kamu nanti gimana, nikahnya di mana, pakai temanya apa gitu kan. Pakai warnanya apa gitu kan. Jangan cuma itu. Ya. Maka itu perlu dipersiapkan, makanya ibu-ibu sebetulnya persiapannya bukan sebelum menikah, jauh sebelum itu. Itu kewajiban kita mempersiapkan anak-anak kita itu ketika balik ibu-ibu. Ya sebetulnya dipersiapkan ketika mereka balik. Gitu. Nah makanya ibu-ibu biasanya kalau misalnya ibu-ibu bisa, ya kalau saya saranin gitu ya. Ya udah pada balik ya anak-anaknya soalnya ya, ada yang belum balik. Udah pada balik ya. Nah, sebaiknya ibu-ibu ya, ini dilakukan oleh beberapa sahabat dan kebetulan saya dicontohkan sama bapak saya dulu gitu ya. Jadi dulu ceritanya gitu. Saya itu di pesantren kan SMP-nya ya. Saya kebetulan haidnya itu kelas 3 SMP gitu ya. Lumayan ya kelas 3 SMP mau SMA itu baru-baru haid. Nah, ketika saya pertama kali haid, itu tiba-tiba kok saya dijemput sama orang tua saya untuk pulang gitu. Saya nggak ngerti kenapa dijemput, pokoknya dijemput suruh pulang. Nggak ada acara apapun, nggak mau ngapa-ngapain kan bisa kalau di pesantren susah ya. Kalau saya pesantrennya tipenya yang agak susah perizinan untuk pulang, nggak seperti boarding sekarang ya. Kalau boarding sekarang mah di NF juga kan. Itu pulangnya sebulan sekali, udah memang dipulangin gitu jadwal pulang. Nah kalau saya itu tipe pesantrennya yang izin pulang itu susah gitu. Nah ketika itu izin pulang gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi ketika itu maghrib itu bapak saya itu sengaja jadi imam. Jadi sholatnya di rumah sama adik-adik saya sama ibu saya gitu. Nah tiba-tiba setelah sholat doa gitu kan.
Bapak saya ngomong gitu setelah sholat berjamaah itu kan. Nah sekarang kita punya kabar gitu kan. Nah ternyata itu diumumin, saya di situ saya haid itu diumumin gitu ya. Tapi bukan ngomong ini haid enggak. Nah sekarang ini Teh Ina gitu kan ya udah balik gitu. Jadi aduh saya agak ini ya agak terharu gitu ya. Balik gitu. Jadi memang dosa-dosanya gitu saya dikasih apa ya edukasi gitu ya sama orang tua saya di depan adik-adik saya gitu kan. Sekarang Teh Ina ini udah balik gitu. Jadi nanti semua dosa-dosa, semua pahala semuanya tanggung jawab diri sendiri gitu ya. Ini yang jadi saksi adik-adik, yang jadi saksi mama gitu ya bahwa bapak ini udah membimbing gitu ya sampai kamu balik kayak gitu. Jadi apa ya nasihat yang dikasih sebagai tanggung jawab gitu ya, amanah bahwa ini gitu ya tanggung jawab gitu. Ya, dulu kan namanya anak kecil ya ibu ya. Kalau anak kecil itu ada waktunya ketika saya SD itu kan pengen buka kerudung kok kayaknya cantik ya kalau nggak pakai kerudung gitu kan ya namanya SD ya gitu ya. Tapi orang tua saya dulu tegas gitu sebelum balik itu saya kalau keluar rumah gitu ya. Memang tipe orang tua beda-beda. Memang kebetulan tipe orang tua saya tuh agak keras gitu bapak gitu ya. Saya nggak pakai kerudung di halaman rumah saya gitu ya. Saya itu lagi nyapu gitu kan. Dari jarak jauh orang tua saya, bapak saya lihat gitu ya. Saya diteriakin, Ina masuk ke dalam rumah gitu. Ambil kerudung. Saya sampai kaget gitu langsung cepet-cepet buru-buru ambil kerudung. Jadi memang itu satu momen yang memang berkesan gitu. Karena satu nasihat yang itu tuh diingetin gitu bahwa ya tanggung jawab itu udah dipikul sendiri. Gitu. Itu sih yang saya momen paling ingat gitu ya ketika itu. Nah jadi mungkin kalau misalnya mungkin ini akan saya praktikkan ke anak-anak saya gitu ya biar mereka sendiri sadar gitu secara pribadi gitu ya nggak mesti harus dituntut. Ayo sholat kan biasanya anak-anak susah ya ibu ya untuk susah banget biasanya disuruh untuk sholat itu gimana sih kesadaran sendiri gitu kan. Ya mungkin bisa dengan cara ngingetinnya itu gitu ya biar takut sih waktu itu ketika saya digitukan takut ya. Jadi tanggung jawab bapak ini saksinya nanti ketika di akhirat sampai ngomong gitu. Ketika bapak di akhirat nanti ditanya gitu ya. Saksinya mama, adik-adik kamu gitu ya. Bapak sudah maksimal mungkin gitu ya mendidik gitu ya. Berlepas diri dari tanggung jawab gitu. Kan takut ya. Waduh neraka surga ini gitu ya hitungannya gitu ya. Jadi gitu Masya Allah gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu yang mungkin bisa kita ambil gitu ya hikmah atau prakteknya gitu. Nah kemudian ini ngomongin ilmu pernikahan sebelum menikah. Nah ini PR kita ya ibu-ibu ya. Gimana cara memberikan ilmu pranikah itu kepada anak-anak kita yang kalau misalnya kita merasa aduh udah terlambat belum sih gitu ngasih ilmu pernikahan pranikah saat anak-anaknya udah dewasa misalnya. Nggak ada kata terlambat bu. Ya masih ada banget gitu ya kesempatan untuk itu. Nah ibu-ibu bisa lihat gitu ya. Gimana apa ya para influencer misalnya. Kan sekarang gonjang-ganjing banget nih. Gen Z. Sekarang kan yang udah mulai tahap pernikahan tuh Gen Z ya. Udah mulai nih. Udah 20-an nih. Udah masuk tahap pernikahan. Mereka kok kebanyakan takut untuk nikah gitu. Melihat bahwa kok KDRT, perceraian, semua masalah-masalah rumah tangga udah di blow up di medsos yang bikin orang-orang takut untuk nikah gitu. Nah, mungkin salah satu faktornya adalah ya karena itu nggak diterima ilmu pranikah itu gitu. Sibuk sama pernikahan impian gitu kan. Pernikahan impiannya apa ya itu pengen seperti princess gitu kan di istana dongeng itu gitu kan. Tapi kita lupa ngasih ilmu pranikahnya gitu. Nah, mungkin itu jadi PR kita masing-masing, ibu-ibu ya. Jadi PR kita untuk anak-anak kita. Gitu. Nah, kemudian memiliki pengetahuan tentang profesi. Nah, ini berkaitan dengan profesi kerja ya.
Kalau misalnya ibu-ibu ada yang di ranah publik, misalnya kerja, nah itu kan sebetulnya kalau kita sebelum breakdown program-program gitu ya Bu ya, itu kan harus tahu visi misi, tujuannya apa nih gitu kan. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa kita bikin program. Ketika kita tahu tujuannya, ilmunya, itu berkaitan dengan ilmu, tujuannya tahu, maka nanti kita bisa tahu, oh program yang berkaitan dengan tujuan ini apa gitu kan. Itu dari segi profesi. Dan kemudian juga prioritas-prioritas yang harus didahulukan ini mana sih dari program-program yang udah ada misalnya. Gitu ya, kalau dari segi profesi. Ibu juga sama, ibu juga profesi ya Bu ya, meskipun di rumah jangan anggap ibu itu bukan profesi. Pokoknya mulai sekarang ibu adalah profesi tertinggi gitu. Kalau perkenalan saya kalau perkenalan nih, saya sebagai ibu dari 2 anak misalnya gitu. Ibu-ibu itu kan profesi tertinggi. Ibu-ibu kalau misalnya apapun profesinya yang paling pertama kan kita seorang ibu ya Bu ya. Jadi ibu itu profesinya banyak gitu ya. Tukang masak, gak usah tukang masak, chef gitu kan, dokter gitu kan, ahli gizi ya kan Bu ya. Nah itu semuanya ada di ibu. Nah jadi ibu juga sama, ibu-ibu ya. Jadi sebelum kita tahu, kan kita misalnya anak sakit. Nah mau gak mau kita harus tahu ini anaknya sakit apa. Kalau sekarang kan kita gampang ya, googling. Atau kita konsultasi di Halodoc, misalnya kan ada ya, Halodoc sekarang. Wah ini kayaknya diagnosanya apa ya? Kamu sakitnya apa nak? Oh ini demam. Terus keluar ruam. Kemudian ada batuk-batuk, ada diare misalnya. Kita sebagai ibu pasti mencari tahu. Nah itu kan ilmu. Sebelum kita nanti ini bisa kali dirawat di rumah aja ya. Gitu. Sebelum kita pergi ke dokter. Gitu. Kan itu ibu sih yang paling betul-betul harus tahu ilmunya ya Bu ya. Nah, dulu waktu kita gadis mana ada kita tahu. Misalnya ternyata ada yang namanya ASI perah gitu ya. Mana ada dulu waktu sebelum nikah kita punya ilmu tentang ASI perah. Yang ASInya itu harus dipompa terus ternyata harus masuk freezer. Ternyata kalau masuk ke chiller yang di bawah itu jangka waktunya pendek daripada di freezer. Mana tahu kita ketika masih gadis. Nggak ada gitu kan. Nggak tahu itu. Mana tahu kita MPASI itu ternyata harus teksturnya meningkat gitu kan. Dari mulai cair, kental, terus padat, mana ada kita ilmunya ketika masih gadis. Tapi kan ketika jadi ibu kita belajar terus, itu ilmu itu terus masuk gitu ya, gitu. Jadi memang apapun itu, apapun profesinya di bidang manapun, seorang ibu pekerja, ibu rumah tangga, semuanya butuh ilmu. Nah makanya di sini yang digarisbawahi ilmu sebelum amal. Membekali diri dengan pengetahuan tentang masalah yang akan diberikan ketentuan syariatnya. Ini dari ini ya, untuk misalnya ulama-ulama kita gitu ya. Misalnya di MUI misalnya, atau yang di yang berhubungan dengan yang mengeluarkan fatwa atau ijtihad gitu kan. Nah kan sebenarnya fatwa itu ibu-ibu itu kan sebuah hasil gitu kan yang awalnya sudah digodok gitu kan. Dari siapa? Dari orang-orang yang memang konsennya yang ahli di bidangnya. Udah ada ilmu yang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, digodok masalah itu, kemudian didiskusikan, dapatlah hasilnya, baru diumumin jadi fatwa ke publik, gitu ya, ke masyarakat. Nah kita enak gitu ya, kita tinggal tahu oh fatwanya begini, ya udah kita turutin fatwanya. Kan enak ya, kita sebagai masyarakat tinggal menuruti fatwa itu. Tapi sebetulnya itu melalui proses yang panjang, melalui berbagai macam ilmu di situ, digodoknya gitu, didiskusikannya. Makanya ilmu dulu sebelum nanti mengeluarkan fatwanya. Gitu. Meskipun kalau fatwa ibu-ibu beda ya dengan hasil misalnya pengadilan. Kalau hasil daripada hukum di pengadilan itu kan wajib ditaati karena dia hukum. Kalau nggak dia taati ya maka ada dendanya gitu, atau ada hukuman yang lain. Tapi kalau fatwa itu lebih ke keresahan masyarakat tentang satu permasalahan agama yang diambil, digodok kemudian diambil hasilnya dan kita bisa terapkan di kehidupan kita. Jadi biar kita nggak bingung gitu. Ini tuh sebetulnya apa sih?
hukumnya misalnya yang halal gitu ya. Ini misalnya ada produk baru ramen misalnya. Ramennya nggak ada sertifikasi halalnya. Nah berarti kita masih pertanyakan kan, halal gak sih gitu? Ada bahan-bahannya gak sih? Itu yang mengandung alkohol atau minyak-minyak yang mengandung B2 itu babi gitu kan. Nah, itu kan kalau kita lihat fatwanya misalnya fatwa MUI gitu ya. Kalau misalnya kita pengen melihat makanan itu haram atau halal gitu ya. Nah, kita mesti lihat kehalalannya. Kalau dulu sertifikasi halal itu dari MUI, nah sekarang udah dari Kemenak ya, udah langsung dari Kemenak. Ya beda jalurnya sekarang. Tuh. Setiap pemangku kebijakan harus memiliki kompetensi pengetahuan secara detail terhadap tugas yang diemban. Nah ini juga ya, yang berhubungan dengan ya pemerintah kita saat ini, gitu kan? Ilmu sebelum amal, MBG. Gimana ibu-ibu kabarnya MBG? Kalau di sekolahan ini kebetulan sekolah anak saya itu masuk tuh MBG tuh, padahal swasta gitu kan, cuma masuk gitu. Kemarin kabarnya sekarang makanya saya masak gitu ya, bawa bekal untuk anak saya karena MBG ini di stop, kurangnya dana gitu. Gak ngerti ya di sekolah ibu-ibu yang lain yang ada MBG begitu nggak? Di stop nggak akhir-akhir ini karena menunggu cairnya dana dari pemerintah gitu? Enggak ya? Oh nggak ada yang dapat MBG di sini ya? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Mungkin karena di sana Kabupaten Bogor ya, jadi dapat gitu meskipun sekolahnya swasta. Di sana dapat dan katanya gitu. Kan MBG sebetulnya banyak ya ibu-ibu ya permasalahannya gitu. Tapi kenapa nggak mau? Ya udah sih kalau kata kita, misalnya kita masyarakat sebagai masyarakat ya udah dihilangin aja sih gitu kan. Nah, dialihkan ke misalnya sekolah gratis. Nah, ada isu kan sekarang dari Papua ya. Papua atau Manado atau mana ya. Yang anak kecil yang mengirimkan surat, nulis surat, bunuh diri karena dia nggak mampu beli alat tulis. Coba bayangkan, terus ada yang komentar dari Kementerian Pendidikan ya. Menteri lah ada yang komentar. Bahwa anak-anak itu putus sekolah katanya karena orang tua yang nggak bisa ngasih uang jajan. Nggak sesimpel itu Pak, kalau Bapak mungkin iya gitu kan. Ya lihatlah gitu, masyarakat yang di kalangan bawah ini gitu ya, bagaimana mereka perjuangannya gitu kan, pengorbanannya gitu kan untuk sekolah gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita karena terlalu sering di circle gitu ya, terlalu sering berkaitan gitu ya. Ada di circle-circle yang ya menengah ke atas, yang semuanya mampu, kita lupa gitu ngelihat ke bawah gitu. Jangan lupa ada orang-orang yang struggle gitu. Ada orang-orang yang berjuang cuma untuk beli alat tulis doang gitu. Nah, kita mungkin bisa bilang doang ya, tapi mereka itu perjuangan kan gitu. Gak bisa, sampai gak bisa gitu. Dan kata-kata ya lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi kata-kata yang menyakitkan itu kan yang gak bisa diterima gitu kan oleh masyarakat kita gitu. Nah jadi itu ibu-ibu ya, kebijakan pemangku itu bahkan juga harus tahu ilmunya kan gitu, harus dikaji ulang dan lain sebagainya gitu kan. Nah mungkin kita sebagai masyarakat juga nggak tahu apa sih yang ada di dalamnya situ gitu kan. Nah mungkin kita dari masyarakat tahu secara luarnya aja, misalnya secara pemerintah kok putusannya ini ya gitu kan. Kita nggak tahu mungkin di dalamnya seperti apa, tapi tetap itu juga kita harus ada ilmunya gitu ya. Nah ini sepertinya sampai sini. Nah kemudian nanti ada standar 3, ada standar 3 nanti, paham bukan sekedar hafal. Nah ini ada standar ketiga. Nah jadi standar keduanya sampai sini, insya Allah nanti kalau kita ada pertemuan lagi, kita masuk standar 3 ibu-ibu ya.